Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama perkenalkan nama saya Tommy Hutomo, menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Sebelumnya, kantor kami adalah Kantor Bea Cukai Maumere. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01 tahun 2020, di mana KPBC tipe Madya Pabean C Maumere berkedudukan di Kabupaten Sika berubah menjadi KPBC TMP C Labuan Bajo yang berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi visi kami menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Untuk itu kami memiliki misi: pertama, memfasilitasi perdagangan dan industri; kedua, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; yang ketiga, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Di sini, sebagaimana simbol kami juga, kami punya simbol komodo yang juga merupakan moto kami. Komodo adalah konsisten untuk menjalankan program dan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, modern, menjadikan IT sebagai basis layanan, dan optimis. Walaupun letak kami di NTT, kami optimis tetap bisa menunjukkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tagline kami, berkarya dengan integritas yang nyata. Adapun struktur organisasi di kantor kami, untuk kantor pelayanan tipe C adalah kepala kantor, kemudian di samping kanan ada subbagian umum, kemudian membawahi 4 seksi, yaitu seksi penindakan dan penyidikan, seksi perbendaraan, seksi pelayanan kepabeanan cukai dan dukungan teknis, serta seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Kemudian sejajar ke bawah dari kepala kantor ada kelompok jabatan fungsional yang dulunya setara eselon 5. Adapun komposisi di kantor kami, sumber daya manusia berjumlah 46 orang, terdiri dari 41 laki-laki, 5 orang perempuan. Sedangkan dari strata pendidikan, SMA berjumlah 6 orang, D1 22 orang, D3 7 orang, S1 9 orang, dan S2 2 orang. Adapun pembagian dari golongan 2 berjumlah 37 pegawai, golongan 3 berjumlah 8 pegawai, dan golongan 4 1 orang pegawai. Wilayah kami terdiri dari 9 kabupaten yang berjajar dari barat ke timur, dimulai dari Manggarai Barat, Manggarai, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya ada Ngada, di atasnya ada Nagekeo, selanjutnya Kabupaten Ende, terus selanjutnya di sebelah kanan ada Maumere, kemudian Kabupaten Larantuka, dan ditutup dengan Kabupaten Lembata. Stakeholder yang kami miliki terdiri dari importir, beberapa yang kami layani terkait proyek-proyek pemerintah yang dilakukan hampir setiap tahun, seperti importir bahan aspal, importir proyek-proyek PLN, kemudian yang kedua adalah eksportir. Saat ini kami memiliki eksportir dari industri moringa atau daun kelor yang dibuat berupa latte, kopi maupun teh. Kemudian juga stakeholder yang ketiga adalah pengangkut seperti perkapalan Meratus, Temas, dan lain-lain. Kemudian yang paling banyak kami miliki saat ini adalah pengusaha barang kena cukai, yaitu distributor, subdistributor, sampai dengan tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang tersebar dari barat ke timur Flores. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kami lakukan dalam 6 tahapan. Yang pertama, adanya manajemen perubahan, di mana kami sebagai pimpinan mengajak seluruh anggota kantor untuk memiliki komitmen yang sama untuk menuju WBK. Kemudian juga kami bangun tim kerja,
kemudian pencanangan zona integritas menuju WBK, penetapan agen perubahan, dan juga kampanye anti korupsi. Kemudian tahapan kedua adalah penataan tata laksana. Jadi kami buat pedoman kerjanya seperti apa, penetapan electronic office, juga monitoring dan evaluasi SOP yang sudah ada. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Jadi pemutakhiran data pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, kemudian pembinaan mental, penegakan disiplin, kode etik, dan juga kami adakan mutasi pegawai. Adapun tahapan keempat, penguatan pengawasan. Jadi kami melakukan sosialisasi anti gratifikasi, kemudian pemantauan benturan kepentingan yang kami laporkan setiap bulan. Juga ada internalisasi masalah whistleblowing system, dan selanjutnya juga monitoring integritas pegawai. Tahapan kelima adalah penguatan akuntabilitas. Jadi kami melakukan pengelolaan kinerja, monitoring capaiannya kita periksa, kita evaluasi juga pengelolaan kinerja tadi. Dan tahapan yang terakhir, keenam, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kami buat maklumat dan standar layanan publik, kami publikasi dan informasi setiap kegiatan yang kami lakukan, kemudian juga dilakukan survei kepuasan layanan, juga lakukan inovasi-inovasi terhadap layanan sehingga memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Strategi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu juga kami lakukan dengan cara satu, penguatan komitmen. Jadi pencanangan zona integritas menuju WBK, fakta integritas kita buat, kita internalisasi kepada pegawai, kemudian internalisasi anti korupsi dan anti gratifikasi. Juga kita mengajak para pimpinan, pejabat sebagai role model, dan kita lakukan pembinaan mental dan dengan disiplin. Kemudian di tengah pandemi ini kami juga meningkatkan pelayanan kepada para pegawai dengan cara membentuk Satgas COVID-19, penyediaan sarana penunjang protokol kesehatan, pemanfaatan IT dalam pelayanan sehingga mengurangi pertemuan orang, dan penyediaan obat, vitamin, dan alat-alat pencegahan COVID. Strategi pembangunan selanjutnya adalah inovasi. Penciptaan inovasi yang kami lakukan ada 3. Pertama, One Status. Yang kedua, Sipedas. Yang ketiga, inovasi pembuatan katalog produk UMKM. Penjelasannya adalah sebagai berikut. One Status adalah kepanjangan dari Online Service Track and Tell Us. Adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat oleh kantor Bea Cukai Labuan Bajo untuk memberikan layanan dan kemudahan kepabeanan dan cukai secara online dan mandiri kepada pengguna jasa. Di situ pengguna jasa dapat me-apply dokumen, kemudian men-track sampai di mana dokumen tersebut, dan juga dapat memberikan masukan atau kritik dan saran dalam tell us-nya itu, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk perbaikan program yang ada. Selanjutnya, Sipedas. Sipedas adalah aplikasi internal yang dibuat oleh pegawai kami bagian keuangan untuk memudahkan kawan-kawan yang sedang bertugas dalam rangka administrasi dan pengurusan SPD, surat perjalanan dinas, hingga sampai pencairannya, sehingga memudahkan teman-teman dalam penggunaan surat perjalanan dinas. Yang ketiga adalah pembuatan katalog UMKM, merupakan salah satu bentuk kepedulian Bea Cukai Labuan Bajo kepada UMKM, maka diterbitkanlah buku katalog ini, yang juga merupakan output dari program Gerakan Flores Mengekspor yang sudah kita canangkan sejak Oktober 2020. Dari hal-hal yang kami lakukan tersebut, sementara ini dalam 3 tahun terakhir capaian kinerja yang kita terima adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari nilai kinerja organisasi, di tahun 2019 kami memperoleh nilai 111,95, di tahun 2020 nilai kami 113,14, dan di tahun 2021 sampai dengan semester pertama nilai kami 89,41. Di bidang pengawasan, dari surat bukti penindakan yang kami lakukan, di tahun 2019 ada 25 berkas, di tahun 2020 ada 15 berkas, dan di tahun 2021
sampai dengan semester 1 sudah 13 berkas yang kita lakukan. Di bidang penerimaan, realisasi penerimaan di tahun 2019 tercapai 196%, di tahun 2020 tercapai 130%, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini capaian sudah menunjukkan 135% sampai dengan semester pertama. Kemudian, standar kepuasan pengguna jasa melalui survei yang kami terima di tahun 2019, kami mendapat nilai 4,31 dari skala 5, di tahun 2020 4,5 dari skala 5, dan di tahun 2021 kami mendapatkan nilai 4,34 dari skala 5. Prestasi yang kami dapatkan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Pertama, di tahun 2019 kami mendapatkan peringkat pertama atas nilai IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan Pertama, dari KPPN ND. Di tahun 2020 kami mendapatkan juga peringkat pertama IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, untuk Satker kategori pagu besar di lingkup KPPN ND. Kemudian di tahun 2021 kami mendapatkan peringkat ketiga untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran atau IKPA dengan pagu anggaran di bawah 10 miliar di lingkup DJBC secara nasional. Kemudian di tahun 2021 juga kami memperoleh peringkat 2 nasional untuk lomba optimalisasi barang milik negara yang terindikasi idle di tahun 2021 di lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melalui program gerakan Flores Mengekspor yang dicanangkan pada bulan Oktober 2020 dan juga klinik ekspor yang intensif kami lakukan, akhirnya berhasil menginisiasi kegiatan ekspor perdana melalui Pelabuhan Udara atau Bandara Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Ekspor perdana berupa pelepasan produk Moringa Powder atau produk daun kelor melalui Bandara Komodo yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 yang dihadiri oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 2 Bidang Ekonomi, juga rekan-rekan dari karantina, Bea Cukai, dan rekan-rekan mass media, serta penerbangan yang meliput adanya ekspor perdana ini. Apresiasi. Pada tahun 2020, kami mendapatkan piagam penghargaan dari Kanwil DJP Nusa Tenggara atas sinergi dalam optimalisasi penerimaan pajak di tahun 2020. Kemudian pada tahun yang sama, kami juga mendapatkan penghargaan dari CNPS atas kontribusi terhadap korban banjir di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2021, kami mendapatkan apresiasi dari UMKM dan Ekraf Akusika, juga dari Ketua IWAPI atas kontribusi kami dalam membina UMKM, juga dalam rangka pembinaan dan penyuluhan ekspor kepada para pelaku UMKM. Selain program-program tersebut, kami memiliki juga program Corporate Social Responsibility atau CSR dan juga Community Engagement. Di antaranya, secara periodik kami mengadakan gerakan bersih-bersih pantai untuk membersihkan sampah dari pantai, kemudian gerakan sosial berupa pemberian bantuan kepada warga miskin di sekitar kantor, kemudian juga bantuan peduli bencana terhadap bencana yang pernah terjadi di Flores Timur, kemudian juga community engagement dengan kepolisian, kejaksaan, juga dengan stakeholder, perusahaan-perusahaan penerbangan di Bandara Komodo. Dari semua tahapan tadi, kami juga memberikan kepada para customer atau para pengguna jasa kami sistem informasi dan pengaduan. Jadi kalau mereka memang ada hal yang ingin disampaikan, baik itu kritik, saran maupun keluhan, dapat disampaikan melalui sistem pengaduan masyarakat atau SIPUMA atau melalui kip.beacukai.maumere@gmail.com. Kemudian juga bisa dikirim email melalui pengaduan bclabuanbajo@gmail.com. Bisa juga menggunakan WhatsApp, menggunakan situs web bclabuanbajo.beacukai.go.id, ataupun melalui media sosial Facebook,
Twitter, dan Instagram dengan tujuan Bea Cukai Labuan Bajo. Demikian paparan singkat dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.